Tapi siapa Joy Boy? Oke, siapa Joy Boy? Oke guys, sebelum masuk ke pembahasan teori One Piece kita, pastikan untuk jangan skip sama sekali agar supaya bisa mengerti. Karena kalau kalian tekan tombol skip, ya mungkin akan lebih berbelit-belit karena aku ngomongnya udah belit-belit juga. Jadi tolong jangan di skip ya, nonton aja. Enjoy. Kalau nggak enjoy silahkan tuliskan di komen apa yang kalian pikirkan, oke? Terima kasih. Langsung aja kita ke videonya. Tanpa berbasa-basi, di sini poin utama dari video ini adalah membahas teori One Piece. Bentar kameranya, oke. Membahas teori One Piece, oke? Di sini yang aku bahas mungkin nggak akan menjawab semua pertanyaan di One Piece ya. Contoh apa itu nama Margadi dan lain-lain, oke? Aku akan bilang topik utama kita. Topik utama kita dalam pembahasan ini adalah pertama, soal Joy Boy, Luffy, dan Nika adalah orang yang sama. Yang kedua adalah apa yang ditemukan Roger di Laugh Tale, apa yang mereka baca sampai mereka ketawa, dan apa maksud oleh Madame Shirley. Yang ketiga, tentang Void Century. Void Century itu apa? Abad kekosongan, 800 tahun itu. Kita mungkin bakal membahas sebagian itu. Nah, aku belum bakal membahas siapa itu Imu Sama. Mungkin akan terbahas dikit-dikit, tapi aku nggak tahu pasti siapa dia. Dan aku nggak akan membahas soal Margadi. Mungkin akan sedikit terbahas juga, tapi aku nggak mengerti dan nggak tahu arti Margadi itu sendiri. Terus alasan buat video ini untuk apa bang? Ya aku cuma pengen posting video ini, mau yang nonton 1 orang kayak, mau ada yang nonton kayak, mau ada jutaan penonton kayak, nanti aku nggak tahu ya. Aku cuma mau bikin video ini supaya kalau suatu saat One Piece tamat, apakah teoriku ini benar? Sebenarnya teori ini udah ada semenjak Laugh Tale pertama kali muncul di komik. Anjir, aku lupa itu tahun berapa, 2017. Udah ada, cuma aku nggak tahu cerita kemana. Aku nggak tahu posting di mana untuk membuat record bahwa aku pernah berteori ini. Nah, teori ini nanti lebih digenapkan oleh time travel. Oke, kita cukup sampai di time travel. Kita langsung ke pembahasan pertama tentang Luffy, God, Nika, dan Joy Boy adalah orang yang sama. Oke. Ya teman-teman, pembahasan pertama adalah Luffy, God, Nika, dan Joy Boy. Oke. God, Nika dulu belum ada ya di benakku. Maksudnya God, Nika itu belum ada. Maksudnya udah ada tapi belum melihat formnya kan pada waktu itu. Tapi sekarang pas aku melihat formnya Luffy yang Gear 5, oke, teorinya lebih membuat teoriku ini lebih meledak, oke. God, Nika yang dituliskan di Skype ya soal Dewa Matahari. Ingat yang poster ini? Gitu kan, poster itu adalah God, Nika kan. Dan itu bisa jadi Joy Boy juga. Tapi siapa Joy Boy? Oke, siapa Joy Boy? Ini adalah teori gilaku. Kalian setuju atau nggak setuju, itu urusan kalian. Lagi pula ini teori aja, bukan fakta ya kan. Joy Boy itu adalah Luffy. Luffy di masa depan. Lah kok bisa? Luffy kan kecil, Joy Boy besar. Itu apa kuncinya bahwa bilang itu Luffy? Ya Mugiwaranya, Straw Hat-nya. Muncul pertanyaan baru. Wah, kok Straw Hat-nya besar, sedangkan Straw Hat-nya Luffy kecil? Ya mungkin dijahit. Enggak ya, mungkin gini. Siapa itu Joy Boy? Itu Joy Boy, Luffy di masa depan. Ini akan ada sangkut paut dengan apa yang ditemukan di Laugh Tale, teori kedua kita ya. Pembahasan kedua kita. Oke, kita kembali ke pembahasan pertama. Jadi, aku nggak tahu ya kalian nonton Kamen Rider Zio atau kalian nonton The Flash. Jadi singkat ceritanya gini. Luffy, jangan sebut Luffy deh. Joy Boy itu adalah Luffy. Jadi dia menjalani apa yang Luffy jalani di masa itu ya. Dia ketemu Shanks, dia makan buah, dia berjalan. Tapi yang berbeda Joy Boy dan Luffy apa?
Mungkin di waktu Joy Boy masih kecil, Joy Boy menemukan kru yang sama. Dia menemukan Zoro di timelinenya dia. Dia menemukan ini timeline garis ya. Apakah aku harus pakai PowerPoint biar lebih mantap ya? Pakai timeline garis. Nah, jadi timelinenya si Joy Boy, dia bertemu Zoro, Nami, dia melewati semuanya. Tapi mungkin aja salah satu kru kesayangan dia meninggal. Dia jadi jahat. Si Joy Boy menjadi jahat. Dia menghancurkan Fishman Island yang aku bakal membahas ini juga. Dia mungkin menghancurkan Fishman Island dan dia menjadi raja bajak laut yang ganas, jahat banget. Mungkin seperti itu timelinenya si Joy Boy, oke? Nah, di saat dia menjadi jahat, dia mungkin menjadi raja bajak laut, dia mungkin jadi yang paling kuat di sana. Tapi dia merasa bahwa dia nggak pantas. Jadi dia balik ke masa lalu. Si Joy Boy. Dia balik ke masa lalu. Dia buat Rod Poneglyph untuk siapa? Aku tanya. Ini juga bersangkut paut dengan Rod Poneglyph ya teman-teman. Mungkin kita bakal bertanya, Rod Poneglyph itu siapa yang buat sih? Itu Joy Boy kan? Joy Boy yang buat kan? Jadi si Joy Boy ini merasa dia itu udah jahat banget, udah buta banget gitu. Itu kalau kalian nonton Zio, itu kayak Ohma Zio yang si main karakter yang di masa depan itu brutal banget, jahat banget. Dia membunuh semua Kamen Rider. Sama seperti ini, mungkin dia membunuh semua bajak laut, nggak tahu. Nonton The Flash, Savitar itu adalah si karakter The Flash di masa depan yang menjadi gelap karena istrinya meninggal. Dia balik ke masa lalu untuk membunuh semuanya. Aku nggak bakal bahas dua film ini, tapi mungkin saja ada sangkut paut dengan ini karena ini kan masa lalu. Jadi mungkin si Joy Boy ini timelinenya Joy Boy ya. Dia punya kru ini itu. Mungkin ada yang meninggal kah atau apakah akhirnya dia menjadi jahat dan dia dengan kekuatannya yang super power, kekuatan si Nika itu, dia anjir kalau bisa dibilang Nika itu kekuatan paling kuat anjing. Kekuatan paling overpower lah. Dia mungkin menghancurkan semuanya. And then dia merasa hampa. Kayak si Oma Zio kan, dia merasa kayak ya udah hampa banget gitu. Iya kan? Ya udah dia kembali ke masa lalu. Sekitar 900-800 tahun lalu atau mungkin 900-1000 tahun lalu, nggak tahu. Dia enggak 1000 kayaknya karena Shueisha itu 1000 tahun ya umurnya Shueisha ini. Dia mungkin kembali ke masa lalu, ketemu si Shueisha masih kecil, masih gemuk, masih imut, lucu. Akhirnya dia dan Shueisha ketemu dan mungkin mereka mengalami apa ya? Kisah-kisah sedikit lah ya. Kisah-kisah sedikit. Terus dia merasa dia salah. Mungkin dia bertarung si Imu di 1000 tahun yang lalu atau 800 tahun dia bertarung sama si Imu dan dia sadar mungkin dia salah atau gimana, aku kurang tahu juga. Cuma intinya dia membuat Rod Poneglyph. Rod Poneglyph itu menurut aku bukan pemerintah yang buat, bukan Imu yang buat, tapi itu si Joy Boy yang buat. Dia menuliskan Rod Poneglyph untuk pergi ke satu pulau yaitu bernama Laftel, oke? Dia membuat Rod Poneglyph, dia menciptakan Poneglyph lain juga di sana. Itu untuk apa? Mungkin banyak yang berpikir Rod Poneglyph itu untuk mengarah ke Laftel. Enggak kok. Iya benar itu Rod Poneglyph untuk ke Laftel. Tapi apa yang ada di Laftel? Ini kita masuk ke pembahasan yang kedua. Mungkin Rod Poneglyph yang dibuat oleh si Joy Boy dan si Joy Boy untuk ke Laftel itu bukan untuk siapa-siapa anjing. Itu bukan untuk Trafalgar Law, itu bukan untuk bajak-bajak laut Kroco, bahkan itu bukan untuk Golden Roger. Itu menurutku untuk Luffy, untuk dirinya
di masa yang akan datang. Enggak, maksudnya kan gini kan, maksudnya Joy Boy itu gini. Jangan bingung dulu ya. Joy Boy itu Luffy di timeline yang sebelumnya, yang menjadi dewasa, terus kembali ke masa lalu. Dia menciptakan Poneglyph untuk dirinya yang baru di masa yang akan lahir. Kan dia akan lahir lagi kan. Untuk dirinya yang lahir, dia mengarahkan dirinya untuk ke sana, ke Lauftel. Alasannya apa? Supaya si Luffy yang akan lahir ini tidak akan menjadi jahat seperti Joy Boy. Kok bisa gitu, Bang? Ya bisa. Mungkin kalau di Kamen Rider Zio ya, Kamen Rider Zio kalau kalian nonton, Zio ini jahat banget anjir. Dia membunuh semuanya. Akhirnya ada 2 orang dari masa depan yang memandu si Zio yang baru. Zio yang masih kroco, yang masih alim, yang masih apa ya? Masih polos. Mereka pandu si Zio ini supaya dia nggak jadi si Oma Zio yang jahat, supaya dia menjadi Zio yang baik. Itu di Zio. Kalau di One Piece mungkin kan nggak ada yang pemandu dari masa depan untuk memandu Luffy. Ya udah, yang pandu Luffy itu adalah Poneglyph yang dia ciptakan. Itu sebenarnya untuk Luffy. Terus kenapa dia buat pakai bahasa kuno, bukan pakai bahasa Jepang aja gitu? Ya karena dia tahu sebenarnya Joy Boy bisa. Dia percaya bahwa si Luffy bisa baca. Gak tahu ya dia tahu itu Luffy bisa baca, atau dia tahu di krunya dia punya Nico Robin nanti, dan kan dia pasti tahu kan dia gimana ya. Ya semoga kalian mengerti lah ya. Oke, mungkin agak sedikit belibet, agak sedikit berbelit-belit. Cuma mungkin kembali ke pembahasan kedua. Apa yang ditemukan Roger di Lauftel? Menurut aku secara pribadi, aku belum tahu dan mungkin belum diekspos juga di manga, bahwa apa yang ada di Lauftel. Kenapa Roger kawan-kawan tertawa? Kenapa teman-teman? Kalau menurut aku ya, yang ada di Lauftel itu adalah kisah si Joy Boy. Kisah si Joy Boy dari mungkin dia lahir sampai dia balik waktu, sampai dia menceritakan semuanya. Jadi secara nggak langsung mungkin menurut aku yang ada di Lauftel yang ditertawakan oleh Roger dan Nana itu adalah seluruh cerita One Piece, anjir. Seluruh cerita One Piece dalam bentuk bahasa kuno. Lah kenapa mereka ketawa? Karena itu nggak masuk akal. Jadi bayangkan si Roger berjelajah di seluruh pulau-pulau dan akhirnya menemukan pulau paling terakhir, dan yang dia temukan di sana bukan uang, bukan keluarga, bukan harta, bukan apa, tapi yang dia temukan di sana adalah sebuah cerita dalam batu besar. Dia kayak, wah ini sebuah cerita anjing. Dan dia dan teman-temannya baca kan, wah Joy Boy ini gini. Wah aku mungkin isi ceritanya, aku ketemu Zoro, aku ketemu Nami, dan kita mengalahkan Arlong, kita mengalahkan ini. Mungkin yang ditulis itu. Makanya si Roger kayak, lucu banget anjing, lucu banget, nggak masuk akal, tapi menarik. Kenapa menarik? Karena reaksi Roger, ingat nggak? Seandainya aku tinggal di zamanmu, Joy Boy. Mungkin Joy Boy yang Roger maksud adalah Luffy. Seandainya Golden Roger ada di zamannya Luffy. Nah, jadi dari situ, ambil napas. Nah, itu pembahasan kita ya. Kembali ke pembahasan kedua. Jadi, ya Rod Poneglyph itu diciptakan oleh si Joy Boy agar supaya Luffy mengikuti Rod Poneglyph tersebut dan bisa tiba di Lauftel, dan untuk memandu Luffy jangan jadi jahat seperti Joy Boy. Kenapa Joy Boy jahat?
Oke, kita kembali ke yang kita sempat bahas tadi bahwa Madame Shirley. Ingat gak? Madame Shirley memprediksi bahwa Luffy bahkan menghancurkan sabar. Bahwa Luffy akan menghancurkan Pulau Fishman, ya kan? Itu mungkin terjadi di eranya Joy Boy. Dia menghancurkan Fishland. Bisa jadi seperti itu. Makanya pas Madame Shirley diramal, wah, si Luffy ini bakal menghancurkan Fishman Island. Iya. Karena sebenarnya basically Luffy itu jahat anjir. Cuma mungkin karena dia bakal dipandu. Maksudnya Luffy nggak jahat, dia baik. Si Joy Boy juga mungkin baik, makanya namanya Joy Boy kan. Makanya namanya Joy Boy. Dia baik, tapi ada satu hal yang mungkin membuat dia marah, kesal, atau mungkin ada kru yang dia sayang mati. Mungkin bisa jadi Zoro, nggak tahu. Kayaknya dia memberontak seperti itu. Nah makanya pas si Madame Shirley lihat si Luffy ya, bocah topi jerami ini bakal menghancurkan Fishman Island, itu mungkin terjadi. Tapi kalau Luffy mencapai Laugh Tale yang sekarang, dia mungkin bakal berubah. Aku yakin dia bakal jadi kayak Zio. Dan di saat Zio mencapai titik di mana dia itu baik, akhirnya si Oma Zio itu hilang. Masa depan Oma Zio hilang, kayak nggak pernah terjadi gitu. Kejadian yang ada di era Oma Zio yang kacau kiamat itu nggak terjadi. Mungkin ini terjadi sama seperti Luffy. Saat Luffy menjadi baik karena panduan dari si Joy Boy itu sendiri pas mendapatkan One Piece, dia nggak bakal jadi jahat, dia bakal jadi orang yang baik. Lah terus Nika itu siapa bang? Kenapa aku belum ngomong Nika? Karena teori ini muncul sebelum Nika ada, tapi pas Nika udah ada, oke, pas. Yang ada di Skype ya, itu adalah Joy Boy. Dan itu adalah Luffy juga berarti. Aduh gimana sih? Mungkin banyak orang yang masih bingung Joy Boy, Luffy, Nika. Tapi intinya Joy Boy itu adalah Luffy dewasa. Aku nggak bilang Luffy masa depan. Luffy masa depan ya itu Luffy yang sekarang. Luffy dewasa pada waktu itu yang kembali ke masa lalu, menciptakan Rod Poneglyph dan beberapa Poneglyph untuk membantu dirinya di masa depan, yaitu Luffy yang sekarang kita tonton, untuk tidak menjadi seperti Joy Boy yang pada waktu itu yang sangat ganas dan brutal. Dan mungkin Im Sama benar. Maksudnya kalau bisa dilihat, kenapa Im Sama itu pemerintahan? Kenapa Im Sama menjaga balance dunia? Mungkin di era Joy Boy yang jahat itu Joy Boy anjir. Dan alasan Im Sama bertarung dengan Joy Boy karena Joy Boy itu sangat brutal mungkin ya pada waktu itu. Akhirnya Im Sama membuat sebuah organisasi pemerintahan pertahanan dunia agar dunia itu nggak rusak karena Joy Boy. Im Sama bisa benar juga, ya kan? Jadi tujuannya benar kok. Dia membangun Marine itu kan baik. Marine itu kan kayak polisi ya kan, polisi laut gitu. Untuk menjaga apa? Kedamaian. Iya benar, kedamaian. Dan bahkan dia menghapus seluruh orang-orang yang berpotensi menghancurkan dunia. Kurohige, aku nggak tahu kenapa Vivi, kenapa Cobra. Karena mungkin mereka maybe. Dan kenapa Luffy? Karena mungkin si Im Sama tahu siapa itu Luffy. Dan Im Sama tahu apa yang bakal Luffy jadi di masa yang akan datang. Karena mungkin Im Sama melihat itu. Dan juga ini akan memasuk ke terkonek dengan pembahasan yang ketiga ya, yaitu Void Century. Tapi kita kembali ke Im Sama dulu. Si Im Sama ini mungkin dia bertujuan emang mulia gitu, untuk mempertahankan keseimbangan dunia. Karena dia kayaknya mempertahankan dunia banget gitu, ya kan? Walaupun dengan cara yang salah anjir, itu membunuh.
Tapi nggak salah juga yang dia bunuh, kan sebenarnya bajak laut itu penjahat. Sebenarnya bajak laut penjahat anjing. Walaupun ada mereka yang baik, tapi mereka tetap bajak laut. Kayak di dunia ini banyak penjahat-penjahat yang sebenarnya baik, tapi mereka penjahat gitu. Ngerti gak sih? Maksudnya mungkin mereka baik hati baik dalam Tuhan gitu ya. Tapi mereka kategorinya bajak laut, kategorinya penjahat gitu. Jadi harus dibantai pemerintah. Nah, apa itu di? Aku kurang tahu jelas. Mungkin keluarga di itu mengerti siapa itu Nika dan lain-lain, dan kenapa dia harus dihapuskan. Karena mungkin dia tahu rahasianya, karena itu harus dihapuskan, ya kan. Pembahasan ketiga, Void Century. Apa itu Void Century? Void Century menurut aku itu, kan itu abad kosong, gak ada yang tahu kecuali Imo. Kenapa Imo tahu? Tapi apakah timelinenya Void Century itu di mana? 800 tahun yang kosong itu di mana? Menurut aku, 800 tahun yang kosong adalah tahun dimana si Joy Boy kembali ke masa lalu. Kan Joy Boy kembali ke 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu kan? Kembali ke masa lalu 1000 tahun yang lalu. Ketemu Sunesia yang berumur 1000 tahun. Abad kekosongan mulai dari sana sampai 800 tahun setelah itu. Berarti One Piece yang kita tonton sekarang itu 200 tahun yang berjalan, 200 tahun dari episode yang kita nonton sampai 200 tahun ke belakang. Itu bukan abad kekosongan. Abad kekosongan itu mungkin 300 tahun ke belakang dari yang kita nonton. Kenapa seperti itu? Kita hitung-hitung dari umur Sunesia aja. Sunesia 1000 tahun kan. 800 berarti ada 200 tahun yang nggak kosong. Nah, kenapa aku bilang nggak kosong? Berani bilang nggak kosong. Karena Brook. Ingat nggak? Brook berumur berapa tahun? Sekitar 100 tahun lebih ya. Maksudnya ya 100 tahun lebih. Dan dia masih ingat semuanya. Oke, orang paling tua di One Piece deh selain Brook siapa? Jangan dulu bahas si yang baru-baru di komik ya, yang Loki dan kawan-kawan. Jangan dulu mereka. Si dua gemuk ini deh, dua gemuk yang bertarung yang aku lupa siapa yang namanya anjing, dua raksasa itu. Mereka bertarung selama 100 tahun. Mungkin mereka hidup 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun ya. Waktu di saat mereka bertarung, mereka itu umur 50 sampai 70 tahun. Sekarang mungkin 170 tahun ya kan. Belum 200 tahun. Jadi mereka masih tahu dong. Maksudnya mereka hidup di setelah abad kekosongan. Karena harusnya nggak ada yang hidup saat abad kekosongan itu terjadi. Tapi kenapa begitu dong? Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya abad kekosongan itu 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu dari cerita utama, berarti Brook hidup di saat abad kekosongan dong. Berarti si dua gemuk itu bertarung di saat abad kekosongan dong. Harusnya kan gak seperti itu. Harusnya jadi dari si Sunesia lahir, dimana Joy Boy, mana si Luffy dewasa kembali ke masa lalu dan ketemu Oke, pertanyaan baru mungkin, bagaimana Luffy bisa kembali ke masa lalu? Aku masih belum tahu, tapi aku yakin itu pasti ada satu hal. Karena mungkin karena Toki juga kan dari masa lalu kan, yang sampai kawin ke Oden. Bisa jadi seperti itu, nggak tahu. Pokoknya ada sangkut paut sama sesuatu yang bisa dia membuat ke masa lalu ya, untuk dia memperingati dirinya di masa depan. Tapi kenapa dia balik ke masa lalu sejauh itu? Kenapa nggak langsung pas dia lahir aja? Mungkin di waktu yang sama dia kembali ke tahun, kita bilang tahun 1 aja deh, ke tahun 1 itu, dimana dia ketemu Sunesia yang masih bocil, mungkin masih imut lucu. Mungkin di waktu yang sama Imo masih muda. Itu dimana dia, aku merasa begini ya, mungkin si Joy Boy bertarung sama di Imo di timelinenya dia.
dia mungkin bertarung sama si Imu ini. Dia bertarung sama si Imu ini. Mungkin Imu terlalu kuat. Joy Boy nggak mampu. Jadi dia harus kembali ke masa lalu, masa dimana Imu itu belum kuat, atau masih anak-anak, atau mungkin masih polos. Makanya dia kembali ke 1000 tahun yang lalu. Mungkin untuk meyakinkan Imu kah atau apakah, aku kurang tahu juga. Tapi kayaknya rencananya gagal. Karena rencananya untuk meyakinkan Imu atau membunuh Imu itu gagal, dia akhirnya memutuskan untuk ya udah, kalau begitu aku ubah diriku di masa depan aja. Luffy yang kita nonton sekarang untuk menjadi lebih baik. Kembali ke Void Century. Kalau memang abad kekosongan dari tahun 1 itu sampai tahun 800, berarti 200 tahun itu berjalan. Apa itu abad kekosongan? Kok kosong? Nggak ada yang tahu kecuali Imu. Aku juga nggak tahu. Tapi aku memakai teori The Flash. Aku nggak tahu ya kalian nonton The Flash atau tidak. Tahu nonton Flashpoint? Mungkin aku akan sedikit membahas The Flash ini. Mungkin banyak yang kurang ngerti. Flashpoint itu dimana si main karakter, dia taruhnya hidup di tahun 2024 ya. Dia kan itu mamanya mati, ibunya mati di tahun 2024. Dia mungkin punya teman si A, si B, dan si C. Kita sebut seperti itu, si A, si B, dan si C. Nah, dia tahun 2024, dia ingin menolong ibunya yang mati. Dia kembali ke masa beberapa puluh tahun yang lalu, di mana ibunya belum mati. Dia menolong, akhirnya ibunya selamat. Ibunya selamat. Gak mati nih. Dia balik ke 2024 lagi. Loh, kok berubah? Mungkin dia udah punya adik, karena ibunya nggak mati kan? Dia punya adik mungkin. Dan temennya yang awalnya A, B, C, sekarang ada temen yang D yang nggak pernah eksis dalam kehidupan dia. Loh, lu dari mana anjing? Tapi kan si temennya D ini tetap mengikuti prosedur kehidupan. Dia mungkin 20 tahun yang lalu dia masih di perut kandungan, dia lahir, dia timbul, tapi si main karakter utama nggak tahu eksistensinya dia. Si main karakter utama masih nggak tahu. Jadi si temannya yang D ini kan mengikuti prosedur pada umumnya ya. Hamil, lahir, bertumbuh dari kecil, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, yang dimana dia pas ketemu sama si main karakter The Flash. Tapi si The Flash nggak tahu aja. Si The Flash cuma pas dia dari masa lalu ke masa depan itu sudah dia ketemu si D. Lah anjing, dia kayak teman A, teman B, teman C. Loh, ini teman D siapa anjing gitu. Aku nggak pernah lihat dia. Dan setelah dia ingat-ingat, eksistensinya nggak ada gitu. Itu abad kekosongan untuk The Flash. Dan mungkin, loh kok aku punya adik gitu? Kok aku punya adik? Padahal aku nggak punya adik. Kenapa? Karena dia menolong mamanya pada waktu itu kan. Dia menolong ibunya ya pada waktu itu kan. Akhirnya punya adik gitu. Anjing, adik itu siapa gitu? Iya kan? Dia nggak tahu. Karena itu kosong. Nah, disinilah teoriku. Setelah Joy Boy membuat apa sih anjing? Poneglyph. Setelah Joy Boy membuat Poneglyph untuk mengguide diri dia di masa depan agar jadi lebih baik, secara tidak langsung Joy Boy merubah masa depan. One Piece yang kita tonton sekarang itu adalah parallel universe dari yang asli. Timeline One Piece timeline yang asli dalam dunia One Piece adalah di mana itu timelinenya Joy Boy. Timelinenya Joy Boy yang berjalan sampai mungkin dia menjadi yang paling kuat. Dia ketemu Imu dan dia nggak mampu pada Imu. Aku nggak mampu sama si Imu anjing ini gitu. Oh, aku punya cara yang terbaik. Kayak Deadpool, kembali ke masa lalu. Kembali ke masa lalu, dia langsung memberikan timeline yang baru dengan cara memberikan timelinenya baru kan, otomatis baru karena timeline yang pertama si Joy Boy kan jahat. Dia membuat yang baru di mana Luffy itu baik banget.
masa depan itu terubah nih, nggak ada yang tahu. Tapi kenapa Imu tahu? Inilah perbedaan The Flash sama One Piece. Kenapa si main karakter nggak tahu dia punya adik? Kenapa dia punya temen D ini? Karena dia pas dia balik ke masa lalu, dia nolong ibunya, dia balik ke masa depan. Dia nggak tahu apa yang terjadi di antara hari di mana ibunya hidup sampai tahun 2024 dia pergi. Itu kan kosong. Dia nggak tahu itu. Oke, dia nggak tahu. Sama seperti seluruh orang yang ada di One Piece ini, mereka nggak tahu bahwa itu timelinenya keubah. Tapi satu orang yang tahu, Imu. Kenapa dia tahu? Karena dia tidak seperti main karakter The Flash yang habis dia tolong ibunya, dia balik lagi. Si Imu menjalani hidup dari detik itu. Dari detik itu selama 800 tahun Imu jalani sendiri. Imu alami. Aku nggak tahu Imu ketemu orang siapa di sana. Aku nggak tahu. Jadi Imu mengikuti prosesi, contoh temannya si The Flash yang D tadi, dia mengikuti si prosesi D hamil, lahir, TK, SD, SMP, sedangkan The Flash sendiri langsung balik, dia udah dewasa kan. Ngerti nggak sih maksudnya? Kayak gitu. Agak berat sih karena aku make contoh teori yang lain. Tapi Imu menjalani 800 tahun ini sampai di kenapa 200 tahun? Kenapa dari 1000 tahun itu cuma 800 tahun, nggak langsung pas di Luffy lahir aja? Nggak, kenapa? Karena mungkin main event Flashpoint paradoks, sesuatu timeline yang sangat membingungkan ini dimulai dari 200 tahun itu. Imu membangun kerajaannya, dia membangun pemerintahan dunia untuk mungkin apa ya? Dia membuild itu semua supaya supaya membuat dia menargetkan utama menutup masa lalu ya, menutup masalah. Kenapa dimusnahkan? Mungkin dalam abad kekosongan itu gak ada yang sadar kecuali keluarga Di. Mungkin keluarga Di punya apa ya? Bukan cenayang ya namanya. Tapi mereka punya ingatan. Dari leluhur mereka mungkin, jadi dia nggak bakal. Jadi mereka bakal tahu tetap gitu bahwa Joy Boy ini dari si Luffy dewasa yang kembali ke masa lalu dan ingin mengalahkan Imu dan bla bla bla. Makanya Imu menghapuskan mereka karena sangat berbahaya. Gitu. Itu teori ketiga kita tadi ya. Ya, itu sih singkat cerita, mungkin agak membingungkan untuk teman-teman yang nggak nonton The Flash dan nggak nonton Omazio, dan mungkin bahasaku berbelit-belit ya, mungkin seperti itu. Tapi inti dari video ini aku ciptakan agar supaya di saat One Piece tamat dan mungkin aku udah meninggal, setidaknya videonya masih ada untuk ditonton gitu. Kalau misalnya kalian suka teori-teori aneh seperti ini, ya jangan lupa di subscribe. Mungkin bakal ada teori-teori gila lain juga gitu. Sebenarnya aku punya teori waktu masih kecil. Teori soal Obito di balik topeng Tobi karena namanya Tobi. Kalau kita balikan Tobi. Aku punya teori-teori seperti itu anjir, dan itu benar coy. Nggak benar 100%, tapi karena waktu itu aku soal Tobi aku nggak tahu kenapa dia ketemu Madara. Aku cuma tahu dia selamat, dia pasti selamat, dan nggak tahu caranya gimana. Tapi ternyata dia ketemu Madara yang lebih plot twist lagi. Oke. Ada beberapa teori-teori lain juga di One Piece yang udah menurutku terjawab. Pertama karena time travel. Dulu kan belum ada time travel, jadi aku kayak pasti ada time travel deh, supaya melengkapi cerita teori ini. Dan anjing Toki muncul dengan kota time travel. Anjing ada nih time travel bangsat. Teori-teori soal apa yang aku baca, One Punch Man sama siapa nama Demon Slayer. Aku juga mempunyai banyak teori, tapi cuman teorinya benar, cuman aku nggak punya tempat untuk ngobrol gitu kan. Belum ada YouTube. Belum kepikiran untuk buat YouTube. Sekarang aku buat YouTube ya
untuk fun-fun doang. Tapi aku taruh teori ini di YouTube aku supaya ya ini untuk self record lah ya, supaya kalau itu teoriku benar aku senang. Kalau ya nggak benar ya nggak apa-apa, kan namanya teori anjing. Seperti itulah ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan semoga kalian nontonnya nggak sepotong-sepotong, kalian nonton sampai habis. Oke, terima kasih guys. Sampai jumpa di Just a Story. Ini semua hanya teori, jadi ini semuanya hanya just a story kita. Goodbye, see you guys next video.